Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas untuk memenuhi salah satu syarat dari mata kuliah matematika optimasi dengan dosen pengampu Bapak Suryadi, STMT, untuk memenuhi nilai UAS ini. Next. Eh, Hari ini pada kesempatan kali ini eh, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang beranggotakan yang pertama itu ada Ali Ma'ruf dari kelas TI 22A, yang kedua ada Mika Stefanus dari TI 22B, yang ketiga ada Spita Dewi dari kelas TI 22A, yang keempat ada saya sendiri Rizky Anwar dari kelas TI 22F, dan yang kelima ada Kak Tri Nugroho dari kelas TI 22E. Baik, lanjut ke materi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ali Ma'ruf. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Kang Rizky Anwar. Baik, untuk presentasi kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menentukan laba maksimum pada perusahaan XYZ. Untuk perusahaan XYZ ini kami samarkan nama perusahaannya karena ada beberapa faktor yang tidak bisa kami sebutkan. Baik, untuk pada penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menentukan laba maksimum pada perusahaan XYZ, eh, kami menerapkan rumusan masalah. Rumusan masalahnya diantaranya yang satu, bagaimana bentuk dari permodelan program linear guna mengetahui laba maksimum pada perusahaan XYZ yang bergerak dalam bidang manufaktur suku cadang otomotif dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang kedua, bagaimana penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear guna mengetahui laba maksimum dari salah satu perusahaan XYZ yang bergerak dalam bidang manufaktur suku cadang otomotif. Untuk tujuan penelitian di pada yang akan saya dan kelompok kami sampaikan, yaitu satu, untuk mengetahui bentuk dari permodelan program linear guna mengetahui laba maksimum pada perusahaan XYZ yang bergerak dalam bidang manufaktur suku cadang otomotif dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Dan yang kedua, itu bagaimana penerapan metode eliminasi Gauss-Jordan dalam penyelesaian sistem persamaan linear guna mengetahui laba maksimum dari salah satu perusahaan XYZ yang bergerak dalam bidang manufaktur suku cadang otomotif. Untuk sistem persamaan linear, di dalam matematika sistem persamaan linear adalah kumpulan persamaan linear yang memiliki variabel-variabel yang sama. Sistem persamaan linear atau SPL mudah diselesaikan melalui analitik, namun bisa juga menggunakan metode numerik. Sistem persamaan linear atau SPL dapat diselesaikan dengan operasi matriks menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, metode eliminasi dan Gauss-Jordan. Untuk bentuk umum dari sistem persamaan linear dengan N mengubah dinyatakan sebagai berikut. A11 X1 tambah A12 X2 ditambah 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 dengan apa yang variabel yang ada, ditambah dengan A I N X N sama dengan B1. Untuk A12 dan selanjutnya A21 X1 ditambah A22 ditambah X2 A22 X2 tambah dengan nilai yang itu, ditambah juga A2N XN sama dengan 2B. Dan untuk yang itu yang terakhir AM1 X1 tambah AM2 X2 tambah titik tambah AM N tambah XN sama dengan BM.
Dengan menggunakan perkalian matriks, kita dapat menulis persamaan di atas di samping itu sebagai persamaan matriks AX sama dengan B yang yang dalam hal ini dinyatakan A sama dengan AIJ adalah matriks berukuran N kali N, X sama dengan XJ adalah matriks berukuran N kali 1. Untuk yang B sama dengan BI adalah matriks berukuran N kali 1 yang biasa disebut juga dengan faktor kolom. X11 yaitu A11, A12, titik A13. Untuk di bawahnya A21, A22 sampai A32. Untuk di bawahnya lagi itu dengan variabel yang kita gunakan, dan di bawahnya AM1, AM2, titik-titik AMN. Untuk yang sebelahnya itu X1, di bawahnya X2, titik, dan di paling bawah itu XN. Sama dengan B1 paling atas, untuk B2 yang kedua, untuk selanjutnya, dan paling bawah itu BN. Untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, metode eliminasi Gauss-Jordan adalah proses eliminasi dengan menghasilkan matriks dalam bentuk baris echelon yang teredukasi atau mengubah sistem linear menjadi matriks diagonal suatu atau matriks identitas. Matriks identitas yaitu matriks yang semua elemen pada diagonal pertama bernilai 1 dan elemen-elemen lain bernilai 0. Metode ini merupakan kelanjutan dari metode eliminasi Gauss sehingga dinamakan eliminasi Gauss-Jordan untuk menghormati Alfred Gauss dan Wilhelm Jordan. Perhatikan sistem persamaan linear non-homogen di bawah ini. A11, X1 tambah A12, X2 tambah titik-titik tambah A1N, XN sama dengan B1. Untuk di bawahnya A11, X1 tambah A22, X2 tambah titik-titik tambah A2N, XN sama dengan B2. Untuk di bawahnya titik-titik, untuk paling bawah itu AM1, X1 tambah AM2, X2 tambah titik-titik tambah AMN, XN sama dengan BM. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Puspita Dewi. Kepada Mbak Puspita, dipersilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Ali. Persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk koefisien A11, A12, titik-titik A13. Bawahnya A21, A22, titik-titik A32. Lalu AM1, AM2, titik-titik AMN. Buku kurung S1, bawahnya X2, titik-titik XN. Sama dengan B1, B2, lalu bawahnya BN. A adalah matriks M kali N, X adalah matriks N kali 1, dan B adalah matriks kolom. Nilai A dan B biasanya sudah diketahui, sedangkan X adalah variabel yang akan ditentukan nilainya. Sistem persamaan linear di atas dapat diubah menjadi matriks lengkap atau matriks yang diperluas, yakni sebagai berikut. A11, A12, A13,
titik-titik A1N, B1, A21, A22, A23, titik-titik A2N, B2, AM1, AM2, AM3, titik-titik AMN, BN. Proses aljabar dari metode analisis Gauss-Jordan adalah dengan memodifikasi matriks A menjadi matriks identitas I, sehingga tidak perlu melakukan substitusi balik dalam perhitungannya, seperti hal eliminasi. Gauss-Jordan juga menggunakan operasi baris elementer atau OBE untuk mengubah matriks koefisien menjadi matriks identitas. 1, 0, 0, titik-titik, 0, B1, 0, 1, 0, titik-titik, 0, B2, lalu ke bawahnya 0, 0, 0, 1 BN. Perusahaan XYZ bergerak pada bidang industri suku cadang otomotif yang mempunyai hasil produksi yaitu part A, part B, dan part C. Dilakukan analisis penerapan persamaan linear dan metode analisis eliminasi Gauss-Jordan untuk mengetahui keuntungan maksimum yang didapat perusahaan dalam periode 3 bulan terakhir, Januari, Februari, Maret, di tahun 2024. Di sini ada jenis partnya A, B, C. Untuk biaya produksi A, 8.750.000. Untuk biaya produksi B, 1.500.000, dan untuk C, 12 juta. Hasil produksinya untuk A 10.000, untuk B 2.000, untuk C 15.000, dan totalnya 27.000. Di sini ada harga untuk per piecesnya, yang A itu 1.200, B 1.050 perak, dan C 3.900. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Patri. Baik, selanjutnya adalah inilah data dari PAT di bulan Januari kita proses sebesar 12.000 piece dan harganya 1.200. Kemudian untuk pendapatannya adalah 14.400 dan pengeluarannya adalah 8.750, sehingga misalkan laba sebesar 5.650.000. Kemudian di bulan Februari kita proses sebanyak 11.300 piece dengan harga jual 1.200 piece per part. Kemudian pendapatannya adalah 13.560.000 dan pengeluarannya sebesar 8.750.000 dan laba yang diperoleh adalah 4.810.000 rupiah. Kemudian di bulan Maret kita proses sebanyak 9.350 piece. Harganya adalah 1.200 per piece. Pendapatan di bulan Maret adalah 11.250.000 dan pengeluarannya sebesar 8.750.000. Sedangkan laba yang dapat adalah 2.470.000 rupiah. Setelah di total laba yang kita dapatkan dari bulan Januari sampai bulan Maret adalah 12.930.000 rupiah. Kemudian di part B di bulan Januari harganya adalah prosesnya adalah 2.000 piece dan harga jualnya adalah 1.050 rupiah per piece. Pendapatannya adalah 2.100.000 rupiah dan pengeluarannya adalah 1.500.000 rupiah dan laba yang diperoleh di bulan Januari adalah 600.000 rupiah. Kemudian di bulan Januari kita ada kenaikan proses sebanyak 3.750 piece. Harga jualnya masih sama. Sedangkan pendapatan di bulan Februari adalah 3.937.500 rupiah. Dan pengeluaran di bulan Februari adalah 1.500. Laba yang kita peroleh di bulan Februari adalah 2.437.500 rupiah. Dan di bulan Maret kita membuat sebanyak 2.350 piece
Harga jualnya masih di angka Rp1.050 per piece. Pendapatan yang kita dapat adalah Rp2.467.500. Sedangkan pengeluarannya adalah Rp1.500. Laba yang diperoleh adalah Rp900.670.500. Laba yang diperoleh adalah Rp4.005.000. Sedangkan di part C untuk bulan Januari adalah 20.000 piece. Harga jualnya 3.900 piece, Rp900 per piece. Pendapatan yang kita dapatkan adalah Rp78 juta. Dan pengeluarannya adalah Rp12 juta. Laba yang kita peroleh di bulan Januari adalah Rp66 juta. Di bulan Februari, kita memproduksi sebanyak 17.539 pieces. Harga jualnya masih sama dan pendapatannya adalah Rp68.400.2.100. Pendapatan di bulan Februari adalah Rp68.402.100. Pengeluarannya adalah Rp12 juta dan labanya yang kita dapatkan Rp56.402.100. Di bulan Maret kita proses sebanyak 14.658 piece. Pendapatannya sebesar Rp50.166.200. Dengan pengeluarannya adalah Rp12 juta. Laba yang kita peroleh di bulan Maret adalah Rp45.166.200. Setelah ditotal, pendapatan PAC dari bulan Januari sampai bulan Maret adalah Rp167.568.300. Next. Jumlah penjualan atau box untuk part A sebenarnya 12.000 piece. Kemudian untuk part B-nya adalah 2.000 piece. Untuk part C-nya adalah 20.000 piece. Persediaan box semuanya adalah 27.000. Kemudian di bulan Februari adalah 11.300. Untuk part B adalah 3.350. Untuk part C adalah 17.539. Total persediaan box di bulan Februari untuk ini adalah 27.000. Di bulan Maret 9.350. Di bulan untuk part B adalah 2.350. Untuk part C adalah 14.648. Untuk total persediaan adalah 27.000. Untuk laba yang kita dapatkan untuk part A adalah Rp12.930.000. Untuk part B adalah Rp4.005.000. Untuk part C adalah Rp167.568.300. Dengan demikian dapat dibuatkan bentuk program linear sebagai berikut. Fungsi dan tujuannya. Z naik sama dengan 12.930 ditambah 4.005.000 ditambah 167.568.300. Fungsi batasannya adalah 12.000 ditambah 2.000 ditambah 20.000 kurang lebih 27.000. Kemudian untuk 4B-nya adalah 11.300 ditambah 3.350 kuadrat ditambah 17.539 kurang lebihnya adalah 27.000. Kemudian untuk part C adalah 9.350 ditambah 2.350 ditambah 14.018. Kurang lebih ada 27.000. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian dengan metode Gauss-Jordan, di mana dari variabel yang sudah didapatkan sebelumnya, kita masukkan ke dari slide sebelumnya dong. Nah. sorry gitu. Ulangin. Ayo 1, 2, 3. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyelesaiannya dengan metode Gauss-Jordan. Setelah kita mendapatkan variabel yang sudah didapatkan dari perusahaan ya, di sini kita masukkan ke dalam tabel matrix dan juga di paling kanannya itu adalah dari variabel pembatas dan juga untuk baris pertama itu adalah variabel tujuan dan juga untuk baris B2 sampai ke B4 itu merupakan
variabel yang akan kita olah ya. Di sini untuk B2, untuk mencari angka 1, ini kita coba bagikan dengan variabel tersebut yaitu 12.000, dan itu dilakukan di satu baris fullnya hingga mendapatkan hasil seperti berikut. Dan juga untuk di B3 juga, di sini untuk mencari variabel 0 kita kurangkan dengan variabel tersebut dikalikan dengan B2 yaitu 1 ya di atasnya, dan di perkalian atau penjumlahan ini disamakan di baris B3 tersebut. Selanjutnya untuk B4, next slide. Di B4 sendiri, di sini untuk mencari angka 0 juga, sehingga muncul variabel 1 hanya di B2, ini kita lakukan pengurangan di variabel tersebut, dikalikan dengan B2, dan diaplikasikan di baris B4 secara keseluruhan untuk kolom kedua ya di sini. Dan untuk kolom ketiga, itu kita mencari angka 1 di baris ketiga ya, dengan di pembagian di variabel tersebut dan diaplikasikan di satu baris tersebut hingga mencapai hasil berikut. Dan untuk B4 pada kolom ketiga, di sini kita juga mencari angka 0, di mana untuk pencarian ini dengan dikurangkan dengan variabel tersebut dikalikan dengan B3, dapatkan hasil dan diaplikasikan di baris tersebut dan dapatkan hasil sebagai berikut. Selanjutnya untuk next slide. Selanjutnya untuk variabel 1 terakhir di kolom keempat di sini dengan cara pembagian dengan variabel itu sendiri dan diaplikasikan di baris itu sendiri. Aplikasi ini tentunya diaplikasikan di baris dan juga kolom yang lain. Setelah kita menemukan angka 1, maka kita mencari variabel 0 di semua angka yang tidak keluar dari angka 1 itu sendiri. Salah satunya di baris ke-4, baris ketiga, kolom keempat. Di sini juga sama untuk mencari 0 dengan cara dikurangkan variabel tersebut dan dikalikan dengan baris di atasnya. Hal ini diaplikasikan, next slide, hingga kita menemukan sampai dengan semua kolom sampai menemukan variabel 1 dengan aplikasi sebagai berikut ya, di mana untuk baris 1 kolom 1 itu variabel 1, baris 2 kolom 2 itu 1, baris 3 kolom 3 itu 1, dan juga baris 4 kolom 4 juga 1. Semua ini dilakukan hingga mencapai variabel hasil akhir sebagai berikut, di mana kolom maksimumnya atau keuntungan maksimum didapatkan yaitu di angka 2.441.731.200.000 rupiah untuk laba yang bisa didapatkan dari perusahaan XYZ ini dengan nilai X1 atau part A di angka 4, X2 atau part B di angka 11, dan juga X3 part C di angka 14. Maka untuk kesimpulannya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Mika untuk penjelasannya. Dari kesimpulan ini ada 2 poin. Yang pertama, pemodelan program linear dapat dibuat dengan mengubah hasil observasi ke dalam bentuk matematis untuk mendapatkan fungsi tujuan dan fungsi batasan. Fungsi tujuan merupakan laba bagi perusahaan, adapun fungsi batasan merupakan batasan perusahaan terkait persediaan atau hasil produksi untuk masing-masing part. Poin yang kedua yaitu penerapan eliminasi Wis-Jordan dapat dilakukan setelah fungsi tujuan dan fungsi batasan diubah ke dalam bentuk matriks perbesaran dengan menambahkan variabel semu. Hasil eliminasi Wis-Jordan didapatkan yaitu nilai X1 part A sama dengan 4, X2 dari part B sama dengan 11, dan X3 dari part C itu nilainya 14.
dengan laba maksimum yang dapat diperoleh perusahaan periode Januari, Februari, dan Maret 2024, yaitu sebesar Rp2.441.731.200 Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.